Teman-teman pernah nanya, mungkin termasuk Anda, kok saya ikutan bisnis? Emangnya jadi guru penghasilannya belum cukup? Nggak mengganggu tugas pokok? Emangnya kamu punya modal besar? Lagian kan nggak punya pengalaman bisnis. Memang, saya sedang merintis sebuah usaha, bisnis penjualan produk direct selling. Memang hasilnya belum sebanyak orang kerjakan, belum seberapa omsetnya. Tetapi, saya bisa merasa bebas dalam banyak hal, sambil menjalankan bisnis network marketing. Atau menurut sebagian orang-orang itu bisnis MLM. Bisnis cari-cari orang. Bisnis yang bikin banyak orang menjadi trauma. Apa kamu nggak takut gagal? Seperti orang-orang sebelumnya. Itu kan yang Anda tanyakan. Menurut saya, mereka tidaklah gagal. Hanya berhenti karena tidak memahami dan tidak mau mempelajari bisnis apa yang dijalankannya. Hanya sebatas ikut-ikutan. Katanya lagi tren. Tetapi tidak aktif ikut menjalani sebuah proses, hanya selalu mengharap orang lain mensukseskannya. Semakin besar harapan Anda gantungkan pada orang lain, maka semakin besar kekecewaan yang akan Anda dapatkan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan sampai hari ini adalah ikhtiar kita. Apapun itu, selalu libatkan Allah dalam setiap tindakan kita. Seperti judul lagu, perjuangan dan doa. Bisnis itu kan butuh perjuangan. Tidak hanya kerja keras, butuh kerja cerdas, kerja tuntas, kerja berkualitas, dan kerja ikhlas. Komitmen menebar kebaikan bukan hanya fokus berapa besar bonusnya, berapa banyak rewardnya, tetapi seberapa banyak manfaat yang Anda bisa berikan kepada orang lain. Itulah bisnis. Bisnis itu ibadah. Emang zaman sekarang, kalau orang ditawarkan sebuah bisnis, jawabnya begini, nggak ada modal, nggak ada pengalaman, bukan hobi, masa depannya tidak jelas, garis tangannya seakan sudah ditakdirkan bukan seorang pebisnis. Kawan, jika takdir dan masa depan ditentukan oleh garis tangan, maka usaha dan kerja keras tidak ada nilainya, serasa tidak ada artinya. Setelah dijelasin, tidak sedikit pula yang menjawab, aku pikir dulu ya. Memang betul, harus dipikirin dulu, karena namanya bisnis itu kan jangka panjang. Membangun aset butuh proses, tidak instan. Tapi mikirnya jangan yang nanti kalau nggak laku bagaimana? Nanti kalau nggak ada yang beli bagaimana? Nanti nggak ada yang join bagaimana? Mikir itu jangan overthinking. Yang bagus-bagus aja lah. Ingat, hidup kita apa yang di pikiran kita. Jadi, kalau ada yang nawarin bisnis yang udah terbukti memberi fasilitas dan kemudahan, ambil kesempatan itu. Jangan kebanyakan mikir, mendingan kebanyakan action. Kebanyakan mikir, akhirnya nggak memulai-mulai. Trauma sih wajar, tapi apa sih untungnya trauma? Apa untungnya trauma? Selalu membelenggu, membatasi hidup Anda. Bisnis itu bukan untuk dipikirkan, tetapi dikerjakan. Bukan mengikuti pola pikir orang-orang gagal, takut penolakan. Presentasikan, lakukan terus, sampai Anda mendapatkan apa yang Anda impikan. Alasan orang tidak punya uang, makanya orang-orang pintar cari kerja, usaha. Orang cerdas mengambil peluang. Orang tidak join, tidak bergabung, bukan tidak mau, karena orang itu tidak mengetahui potensi, belum mengetahui potensi produknya,
tidak tahu potensi bisnisnya, ya enggak? Tapi kan si A, si B, udah lama join. Banyak mengikuti bisnis. Tapi sekarang belum berhasil. Tidak sukses. Kawan, jangan malu nyontek. Buang jauh-jauh gengsi agar hidup kita ke depannya lebih bergengsi. Caranya mudah. Ikuti cara orang-orang sukses. Gagal, jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit lagi. Semasa bayi, belajar jalan. Kan kita sudah melalui sebuah proses namanya berjuang. Ya enggak? Kenapa kok sekarang pesimis? Milih jadi pecundang. Coba, lakukan. Melangkah, terus melangkah. Jika tidak berani melakukannya, jangankan sukses kawan, gagal pun tidak. Ada banyak cara bisa kita belajar. Dari motivator, orang-orang sukses berkata, jika Anda inginkan penghasilan berbeda dengan orang lain, maka berpikirlah dan bertindaklah dengan cara berbeda. Pikiran itu ibarat parasut, akan berguna jika terbuka. Nikmati proses, insya Allah sukses.